Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallim Ibrahim wa Musa alimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini bahasan kita, mohon pastikan ya. Ini bahasan kita tentang ju'ala atau ja'ala, atau sudah di bahasan berikutnya ya. Saya agak lupa pekan lalu itu. Tapi kalau ini ju'ala, setahu saya sudah saya bahas ya tentang ju'ala. Ya, Sat. Kemarin Ju'ala itu sudah. sayembara. Sudah selesai ya. Ya, Sat. Betul. Kemarin, Sat. Bahkan sudah masuk ke bahasan mazro'ah ya, Ya, betul, Sat. muzaro'ah ya. Mm-mm. Baik. Baik, jadi topik kita pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang muzaro'ah. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa ulum masyayikhina wa satitatina fid dharain amin. Faslun. Wa idza dafa'a ila rajulin aradan yazra'aha wa syarata lahu juz'an ma'luman min rai'iha lam yajuz. Ini Bapak Ibu sekalian kasusnya tentang muzara'ah dan juga mukhabarah. Mukhabarah sama muzara'ah ini sebenarnya istilah yang sama. Yang dimaksud dengan muzara'ah itu kalau bibitnya ditanggung sama pemilik lahan. Kalau mukhabarah itu bibitnya ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh yang mengelola lahan. Hanya saja aktivitas seperti ini tidak dibolehkan di dalam mayoritas mazhab para fuqaha, termasuk di dalam mazhabnya Syafi'iyah. Ya, itu tidak dibolehkan. Nampak semacam syirka, tetapi bukan syirka. Sebagaimana dalam kebun ada namanya yang namanya musaqat, dan ada bagi hasilnya yang dibagi. Nampak seperti syirka, tapi bukan syirka. Kalau di kebun ada namanya musaqat, kalau di pertanian ada namanya muzara'ah dan juga mukhabarah. Nah, di mazhabnya para ulama, mayoritas mereka tidak membolehkan karena ada dalil-dalil yang melarang hal tersebut. Ya, hanya saja bagaimana kita mendudukan persoalan persoalan muzaraah ini sebenarnya. Ya, jadi di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada fakta muzaraah. Ya, fakta muzaraahnya itu adalah ada pemilik kebun, satu ada pengelola. Pemilik kebun ini, ya, bilang kepada pengelola, ini tanah sehektar ya. Kamu olah 1 hektar ini, ya. Kalau bibitnya dari saya namanya muzaraah, kalau bibitnya dari si pengelola itu namanya mukhabarah, lalu baik muzaraah ataupun mukhabarah modelnya, si pemilik tanah itu bilang, nanti ini 1 hektar ya, kita nanti bagi sama aja.
Artinya 1 hektar itu gini, kamu setengah hektarnya bagian sana punya kamu, setengah hektar bagian sini punya saya. Oke ya, jelas ya. Ini nampaknya masih banyak di kampung-kampung ini, gitu. Nah, ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, nanti ada riwayat ya, riwayat eh, siapa ini? Ada Rafi ya, hadisnya Rafi bin Khudais ini, ya, dan juga hadis-hadis yang lain. Nah, dilarang oleh Nabi, kenapa? Karena Nabi kasih alasannya. Ini 1 hektar, ya, ditanamin nih sama si pengelola ini. Kan sudah ditentukan, setengah hektar sana punya kamu, setengah hektar sini punya saya. Ketika panen, tidak ada jaminan apakah kemudian hasilnya akan sama. Bisa jadi di sana nggak tumbuh, di sebelah sini tumbuh. Bisa jadi di sini tidak tumbuh, di sana tumbuh, ya, dan seterusnya. Akhirnya, akhirnya, ya, ada spekulasi di situ, ada namanya mukhadarah di situ, kayak orang mirip, kayak orang main judi lah, ya, bertaruh apakah menang atau kalah, nggak ada yang bisa menjamin. Maka dilarang oleh Nabi SAW. Ini yang disebutkan oleh eh siapa? Oleh Rafi bin Hudais. Jadi wa syarata lahu juz'an ma'luman min rai'iha lam yajuz. Karena di situ dia mensyaratkan, ya, bagian tertentu, misalnya ya setengah hektar sana punya kamu, setengah hektar sini punya saya. Ya. Jadi disyaratkan dia akan mendapatkan, ya, eh apa namanya? Ya, bagian yang tertentu, ya, dari panennya. Tetapi ya yang dimaksud itu adalah, ya, yang dimaksud itu adalah ditentukan tuh bagian sana, kamu bagian sana, saya bagian sini. Misalnya seperti itu. Maka ini lam yajuz, tidak dibolehkan. Hadisnya hadis Rafi. Ya, hadis Rafi bin Khudais radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, kunna aktsara ahlil madinati muzdara'an. Kami, katanya Abu Rafi, adalah penduduk Madinah yang paling banyak kebunnya. Bukan hanya satu orang ya, karena kan itu maksudnya kobila. Kalau zaman dulu itu basisnya kobila. Jadi satu kobila itu dikuasai, apa, dikelola sama ketua kobilanya dan warga kobilanya, ya. Makanya tidak heran kalau misalnya zaman eh, pas Fathu Mekah, terus perang Hunain, lalu misalnya Abu Sufyan dapat sekitar ratusan ekor onta misalnya. Fulan tertentu orang Quraisy dapat ratusan ekor lagi kepala kabilah. Ya, karena sebenarnya bukan cuma seorang doang. Itu maksudnya untuk satu kabilah, ya. Jadi kasih satu onta itu untuk kabilah dia, seperti itu. Ratusan ekor onta. Nah, Abu Rafi juga sama. Nampaknya kabilah dia ini adalah penduduk Madinah yang paling banyak lahan pertanian. Lalu kemudian dia mengatakan kunna nukril arda bin nahiyati minha musamma li said ard. Jadi hadis ini juga mengkonfirmasi sebenarnya tidak boleh tuh menyewakan tanah pertanian, dan ini pendapat yang kuat. Ya, tidak boleh menyewakan tanah pertanian. Walaupun ada khilaf, ya. Ada khilaf para ulama yang mereka itu larang menyewakan tanah, ya, dengan model eh, model upahnya, maksudnya upah sewanya itu adalah nanti upahnya itu ya. Ini kan sehektar nih, kamu tanam aja semuanya, nanti bagian sana punya kamu, bagian sini punya saya. Seperti itu. Upahnya seperti itu zaman dulu. Bukan pakai dinar, pakai dirham, bukan pakai uang. Sehingga para ulama yang belakangan mereka membolehkan menyewakan tanah pertanian dengan alasan kalau pakai uang yang jelas, misalnya sehektar disewain
2 juta, 3 juta, 5 juta misalnya, ya, katanya boleh. Walaupun sebenarnya wallahu alam bishawab ya. Kalau mau hati-hati jangan pernah sewakan tanah, ya. Kalau saya sih ngambil pendapat jangan sewakan tanah pertanian. Kalau tanah yang lain boleh. Tapi kalau tanah pertanian jangan. Walaupun betul ada khilaf di situ dan banyak yang membolehkan dengan catatan harus disewakan dengan uang yang jelas, bukan bagi hasil berapa bagi-bagi, misalnya hasilnya panennya bagi berapa. Nah, ini tidak dibolehkan seperti itu ya. Tidak dibolehkan model seperti ini. Nah, nanti ada keterangannya di sini di kitab ini ya. Jadi katanya kunna nukril arda bin nahiyati minha musamma li sayyid al-ard. Jadi dulu kami menyewakan tanah, kan nggak mungkin kami kerjain semua, nggak mampu, kami sewakan tanah pertanian itu, ya. Dan dengan maksudnya upahnya adalah ya kita kasih mereka di bagian tertentu tuh, bagi orang yang kita upah itu, kita pekerjakan itu, ya. Nah, itu yang disebut dengan ini pemilik tanah, punya pemilik tanah musamman li Sayyid al-ard, miliknya tuan tanah, ini miliknya yang bekerja, ya. Jadi benar-benar sistemnya mirip-mirip mirip-mirip sistem apa ya namanya kalau di Eropa itu dulu. Saya lupa sih namanya itu ada tuan tanah namanya itu. Lalu kemudian dia berkata, kok ya, famimma yusabu dzalika wa taslamul ard wa mimma yusabul ard wa yaslamu dzalik. Jadi ya dari model kayak gitu bisa jadi itu yang untung bagian sana, ya, yang untung bagian sana karena tanahnya bisa dihidupin misalnya tumbuh. Bisa jadi yang beruntung yang bagian sini miliknya punya tanah atau yang tadi milik yang tuan tanah atau ini miliknya si pekerja, ya, sehingga kemudian oh beruntung yang ini rugi yang sana bisa jadi seperti itu, ya. Kemudian fanuhina lalu kemudian kami dilarang oleh siapa? Oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma zahabu wal wariku falam yakun yawma idzin. Lalu dia bilang, kalau emas atau perak ya sebagai dinar dirham belum ada. Jadi kapan ada dinar dirham? Setahu saya sih zamannya Bani Umayyah ya, atau ya Umayyah atau Bani Abbasiyah baru kaum muslimin itu mengadopsi dinar dirham, maksudnya dinar dirham itu sebagai mata uang resmi. Kalau sebelumnya dinar dirham itu ada tapi buatannya Romawi sama Persia, ya. Romawi emas, dirham dinarnya Romawi, Persia dirhamnya Persia kalau nggak salah. Jadi itu yang dipakai kaum muslimin. Ibarat hari ini misalnya Indonesia pakai dolar, ya. Jadi sementara rupiahnya belum ada. Misalnya kayak gitu tuh. Zaman zaman Nabi belum ada mata uang khusus yang dikeluarkan oleh apa oleh negara, tetapi baru mengadopsi mata uang asing dipakai di negara. Intinya gitu. Ya, yang diadopsi oleh kaum muslimin waktu itu adalah dinar dirham. Sehingga itu mata uang Islam tuh. Zaman Nabi sudah ada. Tapi bukan dibuat oleh negara Islam. Nanti zamannya Abbasiyah atau zamannya Umayyah saya agak lupa zamannya Khalifah siapa. Itu baru benar-benar dicetak sebagai uang resmi dikeluarkan oleh khilafah, oleh negara, ya. Terus ada tulisan Khalifah siapa di situnya, ya. Kemudian misalnya Daulah Abbasiyah. Kalau saya agak lupa ya daulahnya siapa, tapi itu bisa dicek nanti. Maksudnya di zamannya Khilafah Abbasiyah atau Bani Umayyah saya agak lupa. Tapi nanti bisa dicek, ya. Jadi eh seperti itu. Makanya eh siapa? Perawi hadis ini bilang wa amaz zahab wal warik falam yakun yaumaidin. Adapun emas sama perak belum ada hari itu saat itu untuk dijadikan mata uang, ya. Saat itu untuk dijadikan mata mata uang, ya, seperti itu. Nah, kapan itu? Ya, sebenarnya sebelum Nabi datang di Madinah. Artinya sebelum Islam datang di Madinah sebenarnya mereka belum mengenal emas perak waktu itu, ya, belum mengenal
dinar dirham sebagai mata uang yang diadopsi. Kan Islam mengadopsi itu dan waktu itu belum, ya, belum, Islam belum masuk kan. Nah, dalam riwayat yang lain qala kunna aktsara ahli Madinati haqalan. Dalam riwayat yang lain juga sama dari Abi Rafi, ya, kami dulu adalah penduduk Madinah yang paling banyak pertaniannya atau paling banyak bibitnya. Wa kana ahaduna yukri ardahu. Ya, jadi kalau kan ini Kobila ya. Jadi kalau salah satu eh, warga Kobila kami itu ingin menyewakan tanahnya, dia bilang gini, fayakul, hadhil qit'atu li wa hadhihi lak. Bagian tanah potongan apa? Maksudnya bagian tanah yang ini milikku dan bagian kamu milik sana. Itu sewanya itu, ya. Farubbama akhrajat dhi wa lam takhruj fi. Nah, di sini, ya, Abu Rafi bilang, kadang-kadang atau bisa saja bahwa yang bisa panen, maksudnya bisa nanti jadi padi atau jadi gandum ya zaman dulu. Maksudnya bisa sampai panen ini, sementara yang ini gagal atau bisa jadi ini yang tumbuh, yang ini gagal. Ya, punya kemungkinan seperti itu. Maka fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi melarang mereka. Ya, Nabi kemudian melarang mereka. Dalam riwayat yang lain, ya, anahum kanu yukurun al-arda ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yanbutu alal arbi'a. Mereka orang-orang Madinah dahulu, mereka menyewakan tanah di zaman Nabi, ya, itu dengan apa yang tumbuh, maksudnya tanah pertanian, kalau dia tumbuh di situ ada sungai kecilnya, ada kali kecilnya lah ya. Ada, oh iya, ada sungai kecil gitu, ya. Atau atau sesuatu yang mereka kecualikan bagi pemilik tanah, ya, maksudnya ya itu tadi yang sudah kita ceritakan. Mereka kalau punya tanah, mereka lihat tuh mana yang ada aliran sungainya, biasanya itu milik pemilik tanah. Jadi tumbuhin semuanya, terus si pemilik tanah minta yang dekat air itu. Ini bagian saya, ini kamu bagian sana. Biasanya seperti ini. Ya, maka fanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Lalu kemudian Nabi SAW itu melarang itu. Lalu ada yang bilang kepada Rafi, wa fakira li Rafi, fakaifa hiya bidananir? Ada yang bertanya maksudnya kepada Rafi. Kan dia yang meriwayatkan hadis ini. Bagaimana kalau pakai dinar atau dirham? Ya, maksudnya pakai uang nih, kita sewakan gitu loh. Ya, faqala Rafi. Rafi kemudian bilang, laisa biha ba'sun bid dinar wa dirham. Kalau pakai dinar, pakai dirham tidak ada masalah katanya. Nah, kaum muslimin sudah masuk Nabi di zaman itu sudah mengenal dinar dirham, sudah diadopsi gitu. Ya. Lalu kemudian waqala Laits wa kana alladhi naha an dzalik ma law nadara fihi dzawul fahmi bil halal wal haram lam yujizu. Nah, ada komentar dari Abu Laits yang mengatakan, ya, orang-orang yang melarang itu secara umum itu adalah para ulama yang sangat paham tentang halal dan haram, maka mereka nggak membolehkan itu. Ya, lima fihi minal mukhatarah karena dianggap itu mukhatarah. Baik, dalam riwayat yang Muslim, ya, inna makana nasu yu'ajiruna ala ahdin Nabi sallallahu alal madiyanat alal madiyanat wa aqbalil jadawil wa asya'a minaz zar'i wa yahluku hadha wa yaslam hadha wa yaslam hadha wa yahluku hadha falam yakun linnasi kira'un ila hadha falidzalika zajara anhu fa'amma syai'un ma'lum madmum fala ba'sa bihi. Nah, ini dalam hadis juga hadis Bukhari. Jadi gini, ya, dalam riwayat Muslim, ya, orang-orang dahulu itu mereka mempekerjakan orang ya di zaman Nabi itu, ya, dengan dengan model, ya, dengan model itu kalau misalnya itu berada di sungai yang agak besar atau misalnya eh di awal-awal ada saluran air ya, saluran air yang atau yang misalnya atau ada sungai kecil misalnya, ya, mereka itu em, apa namanya ya, membaginya seperti itu. Nanti kamu nanti saya di bagian yang sungai besarnya atau di paling hulunya, kamu bagian sananya.
yang sungai-sungai kecil cabang-cabangnya, kan tanah mereka luas-luas kan begitu. Ada yang seperti itu. Atau mereka juga membaginya dengan hasil panennya, wa asya' minaz-zar'i, ya. Hasil panennya maksudnya eh, ya nanti hasil panennya sana itu punya kamu, yang ini punya saya, dibagi-bagi seperti itu. Ada berdasarkan sungai, ada berdasarkan eh, hasil panen di, ya, maksudnya bukan hasil panen ya, tumbuhannya, ya, tanamannya bagian mana. Lalu kemudian bisa jadi ada yang gagal, ya, kemudian bisa jadi yang ini gagal, yang sana bagus, yang ini bagus, yang sana gagal. Maka eh, lalu kemudian, ya, dalam riwayat Imam Muslim itu, maka tidak ada model penyewaan tanah, ya, penyewaan tanah kala itu kecuali dengan model yang seperti itu. Lalu kemudian dilarang. Fadzalika zajara anhu. Jadi hanya satu model doang. Akhirnya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun fa'amma syai'un ma'lum madmun fala ba'sa bihi. Adapun sesuatu yang maklum diketahui, misalnya pakai dinar, dirham, itu ada jaminan katanya di situ, ya. Misalnya, ya udah sehektar berapa? 5 juta. Berarti jelas tuh, ya, tidak peduli hasil panennya kayak gimana, ya. Eh, bagi mereka itu fala ba'sa bihi, dianggap tidak masalah, ya. Hanya saja memang bahasan bahasan ini menyewakan lahan pertanian, ya, ini secara umum para ulama itu tidak membolehkan, ya, tidak membolehkan, oh, ya, tidak membolehkan kecuali kalau mempekerjakan masih boleh, ijarah, membayar orang, ya, nyewa orang, tenaganya, nanam, panen masih bisa. Tapi kalau menyewakan lahan, ya, oh, terlebih sewanya itu adalah mereka tanamin semua, lalu kemudian tanahnya dibagi, misalnya hasil panennya dibagi, kamu bagian sana saya bagian sini, itu nggak dibolehkan. Tapi kalau eh, penyewaannya, menyewakannya dalam bentuk bentuk uang, ya, misalnya eh, ya nanti kamu tanam ini nanti dibayar berapa, itu sebenarnya bentuknya ijaroh, ya, ya, itu yang disebut dengan sewa tadi, ya. Sebenarnya ijaroh, mempekerjakan orang. Jadi kalau mempekerjakan orang, ya, mempekerjakan orang dalam konteks eh tanami sehektar ini lalu dibayar dengan uang, itu boleh, nggak ada masalah. Ini bahasan yang kita bahas ini. Tapi kalau misalnya menyewa, ijaroh dalam konteks misalnya menyewakan tanah, nah ini yang tidak dibolehkan oleh mayoritas para fuqaha, ya. Jadi kalau ijarotul ashas, ya, maksudnya menyewa, ya, mempekerjakan orang maksudnya, ya itu boleh, ya. Tetapi harus jelas. Misalnya pakai uang nih, ya udah tanamin ini sehektar 2 juta, 5 juta misalnya. Ya, saya ulangi ini biar nggak salah paham ya. Itu boleh. Tapi kalau misalnya sewanya tanamin ini, kamu bagian sana dapatnya, nah itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Nah, tapi kalau kalau menyewa lahan pertanian gimana? Lahannya disewa. Mungkin di kampung-kampung namanya diborok misalnya. Ya digadai, kalau borok gadai ya, kalau gadai nggak boleh ya. Apalagi model-model, maksudnya model gadai yang di kampung-kampung itu yang bermasalah akadnya. Ya, maksudnya disewain tanah pertanian. Ini mayoritas para ulama nggak bolehin. Ya mending pekerjakan orang, bayar orang, ya. Lalu kemudian, ya, artinya kita mempekerjakan orang itu masih memungkinkan. Ini yang berkaitan dengan eh, apa, muzara'ah sama mukhabarah. Wa in akrahu iyyaha bi dhahabin aw fiddatin aw syarata lahu ta'aman ma'luman fi dhimmati jaza. Nah, ini kalau dia menyewakannya
tanah tersebut dengan maksudnya menanami tanah tersebut ya dengan emas atau perak maksudnya dengan uang atau misalnya dia dikasih makanan tertentu ya nanti dia ya bukan uang maksudnya ya udah nanti saya kasih gandum saya kasih kurma saya kasih apa sebagai upahnya kan upah tidak harus uang ya bisa berupa barang maka boleh jaza ya jika itu yang model seperti itu maka itu boleh berdasarkan riwayat dari Sabit ya dari Sabit bin Dahak anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil muzara'ati wa amar bil muajarati wa qala la ba'sa biha. Jadi Nabi itu melarang namanya muzara'ah termasuk mukhabarah tetapi membolehkan yang namanya muajar muajarah. Muajarah itu artinya ijarah, akad kerja, mempekerjakan orang menanami nanti dibayar dengan sesuatu yang maklum, sudah jelas. Ya, dan ini kata kata Syekh Dib Al-Bughor rahimahullah, ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi. Wa qad ikhtara An-Nawawi rahimahullahu taala fi raudhati jawazahuma. Jadi Imam An-Nawawi itu katanya membolehkan keduanya wa qala wal mukhtar jawazul muzara'a wal mukhabarah. Ini yang saya katakan tadi khilaf, ya, khilaf memang. Tetapi Imam An-Nawawi membolehkan, tetapi mereka eh, tentu punya punya namanya apa ya? Punya eh eh, apa tuh maksudnya cara membaca masalah itu yang berbeda, ya. Dia mentakwil hadis tersebut yang larangan tadi ala ma idza syarata ahaduma zar'a qit'atin muayyanatin wal akhar ukhra. Jadi itu dibolehkan ya kalau misalnya salah seorang dari kedua itu mensyaratkan bibitnya ya bibitnya itu untuk yang maksudnya kalau bibitnya itu yang dia tanggung untuk yang sana yang pemilik tanah yang ini ya itu eh, apa namanya itu dibolehkan kalau beda yang nanggung bibit sama-sama nanggung bibit wa qad qala bi jawazil muzara wal muhawara min kibar ashabina bahkan Imam Nawawi juga mengatakan ya muzara mukhabara itu dibolehkan oleh para kibar Syafi'iyah katanya ya para imam Syafi'i apa imam dari mazhab Syafi'i kibarnya ya ulama seniornya itu dibolehkan katanya Ibnul Khuzaimah wa Ibnul Munzir wal Khattabi wa sanafa fiha Ibnul Khuzaimah juz'an wa baina fiha wa bayyana fiha ilal ahadits al-wariyah bin nahyi wa jam'a baina ahadits al-bab. Jadi intinya ya Imam An-Nawawi ingin dia punya pendapat bahwa boleh muzara'ah, mukhabarah tapi dengan syarat bibit tanggung masing-masing tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab ya Bapak Ibu sekalian, hanya saja memang persoalan ini ada khilaf memang, namun yang terbaik adalah furujan anil khilaf, keluar dari khilaf ya. Dan kalau mau memilih hati-hati, kehati-hatian atau bersikap wara ya, ya ini ya udah yang jelas pakai muajarah, mempekerjakan orang saja. Kalau kita nggak mampu menyewakan apa mengelola dengan misalnya mempekerjakan orang, ya, ya udah diserahkan aja tanahnya kepada saudara kita yang mampu mengelolanya, ya. Itu sih yang jadi persoalan. Nah, kalau kita kurang modal, bukan tidak mau mengelola, nah ini sih persoalan lain sih sebenarnya. Kalau kita nggak mampu, kurang modal kan butuh bibit, ya, dan seterusnya. Ya memang tidak ideal sih dalam konteks hari ini, ya karena kalau di zaman Nabi orang nggak punya modal untuk mengelola tanah dikasih modal sama Nabi melalui Baitul Mal. Nah kalau sekarang kita susah gitu ya, makanya harus lebih banyak-banyak bersabar, cari solusi bagaimana biar dapatkan modal untuk kontes kita hari ini. Baik, ya kira-kira seperti itu. Lalu kemudian bahasan berikutnya tentang Ihyaul Mawad. Qala al-mu'allif rahimahullahu faslun wa Ihyaul Mawad jaizun bi syarataini ay yakuna al-muhyi musliman
Jadi Ihya Ulmawat ini masuk bagian bahasan dari hukum seputar pertanahan dalam Islam. Dalam Islam itu tanah, Bapak Ibu sekalian, ada dua macam. Yang pertama ya namanya tanah usyuriyah. Tanah usyuriyah ini adalah tanah yang penduduknya masuk Islam sebelum ditaklukkan atau tidak pernah sedikit pun ditaklukkan melalui jihad. Kayak Indonesia, Malaysia, Brunei, ya, termasuk Singapura, itu sebenarnya adalah tanah usyuriyah sebenarnya. Penduduknya masuk Islam, ya, tanpa ditaklukkan, termasuk Thailand, sebagian Thailand, termasuk Filipina. Filipina dulu, ya, eh, ada satu kesultanan besar di Manila itu, ya, kota Manila itu sebenarnya awalnya adalah fi amanillah, ya, lalu kemudian sama Spanyol ya kalau nggak salah ya, yang jajah Filipina menjadi kota Manila. Jadi dikristenisasi, ya. Dan Spanyol terkenal dengan kristenisasi karena sebelumnya bagaimana Cordova berhasil mereka jadikan sebagai zero Muslim di sana, ya. Benar-benar mereka sangat biadab waktu itu, ya. Mereka berhasil menghilangkan identitas Islam negeri Cordova yang kurang lebih 800 tahun, ya, dalam kekuasaan Islam dari zamannya Bani Umayyah, ya, lalu ya akhir Bani Umayyah lah, kemudian berakhir kurang lebih 800 tahun, ya, eh, lamanya kurang lebih seperti itu. Jadi sampai zamannya Bani Bani Utsmani kalau tidak salah ya, itu runtuhnya itu. Jadi benar-benar atau akhir Bani Abbasiyah, tapi sebenarnya 800 tahun setahu saya. Nah, dulu Cordova atau Andalusia itu eh, Spanyol, Portugis dan sebagian Prancis. Luas itu Andalusia, ya, tiga negara, ya. Eh, Spanyol, kemudian Portugis dan sebagian Prancis, ya. Lalu berhenti penaklukan, jihad, ya, karena konflik internal, ya, sultan-sultan berkuasa, ya, pecahlah anak khalifah lah, maksudnya anak anak gubernur lah maksudnya. Lalu kemudian eh, pas apa Spanyol ini sudah menjadi negara modern berdiri Spanyol, ya, mereka melakukan pelayaran keluar Eropa, keluar Afrika, ya, hingga ke Asia Tenggara. Ya, mereka sampai ke Indonesia pertama kali, Spanyol, Portugis itu negara yang pertama kali menjajah Indonesia. Lalu kemudian datang berikutnya ada Belanda, ya, cukup lama, baru Inggris, Belanda lagi, ya. Dan kalau kita lihat, ya, mereka sampai kan mereka ke arah Maluku itu saling berperang juga antara Spanyol sama Portugis, ya, memperebutkan Maluku dan ya sampai juga ke Filipina. Filipina ya dipegang sama Spanyol dan berhasil benar-benar dimurtadkan, ya. Tetapi di sana ada itu suku namanya suku Moro, itu Muslim. Sama juga di Thailand. Thailand ada namanya Muslim Patani. Ya, artinya sebenarnya wilayah itu wilayah Muslim. Saya ingin bilang sebenarnya itu adalah wilayah Muslim sebagaimana Spanyol, Portugis, sebagian Perancis itu adalah wilayah Muslim. Sekali ditaklukkan, maka itu status tanah itu namanya tanah Kharojiyah. Ya, tanah itu namanya tanah Kharojiyah. Gitu. Nah, Islam masuk di Filipina itu bukan menaklukkan Filipina, tapi Islam damai di sana, bukan dengan jihad. Sehingga sebenarnya tanah Filipina itu statusnya tanah usyuriyah. Jadi status tanah pertama itu usyuriyah, tanah yang penduduknya masuk Islam tanpa dilakukan jihad, ya, penaklukan. Baik itu secara unwatan dengan benar-benar terjadi perang nyata, ya, fisik, atau sulhan perjanjian, ya, karena nanti ini ada konsekuensinya ini,
antara secara unwatan sama atau kohran sama dengan sulhan melalui perjanjian. Tapi tetap kedua model itu disebut sebagai tanah kharojiyah statusnya. Yang berikut yang maaf, ya itu ya itu tanah kharojiyah ya kalau ditaklukkan dengan pedang, dengan jihad. Tapi kalau tidak ditaklukkan dengan jihad, itu namanya usyuriyah kayak Indonesia, ya, Malaysia, Singapura, Brunei, sebenarnya termasuk Filipina, ya, bahkan sebenarnya di Champa, Champa itu eh, Vietnam, itu Champa itu ada sultan dulu di sana itu Kesultanan Champa yang bahkan eh, pertama kali umat Islam di Jawa, ya, itu zaman Majapahit ya kalau nggak salah itu sebenarnya salah satu ya istrinya Raden Wijaya ya kalau nggak salah itu masuk Islam Raden Wijayanya yang kemudian jadi Demak ya kalau nggak salah ya nanti mohon dibenarin ya. Tapi intinya yang cikal bakal berdirinya Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak itu kan adalah putra dari Majapahit ya. Nah, istrinya itu Campa, Putri Campa, Kerajaan Campa yaitu Vietnam itu Muslim. Jadi Islamnya Majapahit kemudian berubah jadi Demak ya itu sebenarnya tidak lepas dari dakwah dari Campa melalui pernikahan tadi. Nah, kalau kita lihat berarti Campa itu pun setahu saya tidak ada dalam literatur bahwa keislaman mereka di sana melalui penaklukan sehingga status tanahnya itu harusnya usyuriya. Ya, kalaupun sekarang mereka non, ya tanah itu dikuasai bukan oleh kaum muslimin, tetap itu tidak merubah status itu sebagai tanah usyuriya. Kalau kayak Spanyol, Portugis, sebagian Prancis yang dulu kaum muslimin pernah menaklukkannya, itu pun juga tidak merubah status tanah itu bahwa penduduk di situ sebenarnya adalah penduduk tanah itu adalah tanah kharajiyah. Maka kapan kaum muslimin nanti berkuasa menaklukkan kembali tanah tersebut, mengambil kembali tanah tersebut, itu tetap status tanah itu adalah tanah kharajiyah tidak berubah apapun. Nah, ini yang sebenarnya ingin saya sampaikan terkait tentang status dua macam tanah dulu ya. Dalam Islam ada dua macam tanah. Usyuriyah dan yang kedua adalah tanah kharajiyah. Tanah kharajiyah ini dua bentuknya. Yang pertama itu secara unwatan, jihad secara ada perang terjadi, yang satu adalah melalui perjanjian, ya, perjanjian. Nah, maka tanah-tanah ini berlaku tuh. Ya, kalau tanah kharajiyah berarti ya ada kharaj yang harus dikeluarkan oleh siapapun yang mengelola tanah kharajiyah. Ya, tetapi yang mengelola tanah kharajiyah dimaksud itu adalah yang mengelola pertaniannya, perkebunannya. Tetapi kalau selain pertanian perkebunan tidak perlu dibayar kharajnya. Tetapi ya ini pendapat ya, pendapat fuqaha yang kuat gitu. Tetapi melihat fakta hari ini, justru tanah yang potensial itu banyak digunakan untuk disewakan kembali, jadikan kantor, jadikan gudang, jadikan pabrik, itu lebih potensial, lebih berharga nilainya daripada sebagai lahan pertanian perkebunan. Ya, saya secara pribadi ya sedang ya maksudnya melirik ada pendapat justru sebenarnya orang yang menjadikan itu sebagai tanah usaha, ya entah jadi gudang lah, jadi pabrik lah, jadi apalah untuk usaha, harusnya tetap horosnya dikeluarkan karena pada saat itu tanahnya, ya pada saat itu tanahnya itu produktif. Tetapi kalau misalnya tanahnya hanya jadikan pemukiman, ya tidak menghasilkan, nah itu nggak usah, tidak perlu dibayar horosnya. Kalau dahulu ya, kenapa para ulama itu mengatakan khoros hanya dibayar dari tanah pertanian perkebunan? Karena memang tanah produktif menghasilkan saat itu adalah usaha pertanian perkebunan. Belum ada orang bangun pabrik, belum ada orang bikin usaha-usaha yang seperti itu, belum ada. Tapi walau alam ini pendapat pribadi saya, ya. Tetapi kalau pendapat mayoritas para ulama yang kuat
Mereka hanya mengatakan kharaj yang harus dibayar oleh siapa yang mengelola tanah kharajiyah, ya, itu hanya tanah pertanian perkebunan, ya. Jadi kalau statusnya tanah kharaj ini, ya, kalau dia ditaklukkan secara unwatan, jihad tadi terjadi perang, ya kan, seperti Syam, Lebanon, Palestina, kemudian Suriah, Yordan, ya, kemudian tanah Persia, Iran, tanah Irak, ya, tanah Mesir, itu kan unwatan semua itu terjadi penaklukan melalui jihad, ya. Maka status tanah itu sampai hari kiamat kharajiyah itu. Kalau muslim mengelola tanah itu, membeli tanah itu, ya tanah kharajiyah boleh dijual belikan ya, tapi orang yang membeli tahu betul bahwa itu tanah kharajiyah tuh. Ketika dia membeli tanah itu, maka dia tetap harus bayar kharajnya. Ya, dia bayar kharajnya itu. Mengelola pertanian di Mesir, bayar kharajnya. Ya. Nah, lalu kan kalau dia bayar zakat gimana? Ya, kharajnya bayar, zakatnya juga bayar. Itu status tanah kharajiyah. Ya, tapi kan yang beli muslim. Dulunya kan yang punya orang kafir. Iya, membayar kharaj itu bukan karena penduduknya kafir. Kalau penduduknya kafir, ada lagi namanya jizyah. Kalau kharaj itu ibarat kalau muslim itu bayar zakat tanah, zakat pertanian, ya, atau zakat perkebunan kalau dia menghasilkan. Nah, kalau kharaj, ya, itu karena status tanah itu tanah kharajiyah. Jadi kalaupun muslim beli tanah itu, dia mengelolanya, dia harus bayar kharajnya juga. Kalaupun nanti bayar zakat pertanian perkebunan, kalau sudah memenuhi nisab, bayar juga zakatnya. Nah, tetapi kalau tanah itu tanah kharajiyah yang sifatnya sulhan, ada perjanjian, maka kalau penduduknya masuk Islam, maka dia langsung otomatis tanah itu menjadi tanah usyuriyah, tidak perlu dibayar kharajnya. Atau dia jual pada muslim tanah yang sifatnya kharajiyah tapi sulhan melalui perjanjian, bukan perang, ya, bukan perang, maka status tanah tersebut pun langsung berubah menjadi tanah usyuriyah. Harusnya kaum muslimin hari ini sudah punya datanya sebenarnya itu, ya. Ada catatannya sih sebenarnya di Istanbul itu, di Turki Utsmani, di ya termasuk di, ya, sebenarnya ahli tarik sangat paham lah. Banyak riwayat-riwayat, ya, misalnya di Syiarul Alam An-Nubala punyanya Imam Al-Zahabi, ya, dan juga Tarik Dimashq, Tarik Baghdad, yaitu kitab-kitab Rijal, ya. Itu semua akan merekam masalah tadi, ya. Nah, eh yaitu terkait tentang tanah kharajiyah. Kalau tanah usyuriyah, ya, kalau tanah usyuriyah maka tidak membayar kharajnya, ya, siapapun yang menguasainya, muslim atau kafir, ya, kayak di Indonesia mau orang kafir yang ini tidak bayar kharajnya. Tapi kalau muslim yang mengelola, dia harus bayar zakatnya, zakat pertanian, perkebunan, tapi tentunya, ya, ada bahasannya sudah lewat, ya, ada ketentuannya gitu, ada syarat ketentuan. Baik, ya. Nah, ini terkait tentang status tanah yang mungkin banyak orang belum memahami terkait tentang status tanah. Lalu sekarang kita masuk ke bahasan tentang Ihya Ulmawat, menghidupkan tanah mati. Jadi ada macam-macam model, ya, orang yang orang bisa lakukan terkait tentang mendapatkan tanah, bisa menghidupkan tanah mati, ya, atau dia membelinya, atau kemudian dia mendapatkan dari negara iqta, ya. Nah, negara ngasih gitu kan, iqta, atau tahjir, dipatok aja dengan bikin patok gitu kan, ya. Ya, intinya itu adalah konsep Islam. Jadi tanah-tanah yang diberikan oleh negara melalui mekanisme ihya ihya ulma iqta, ya, atau kemudian mekanisme ihya ulmawat, kalau dia diamkan selama 3 tahun tidak ditanamin, ya, maka tanah tersebut akan ditarik oleh negara, ya, akan ditarik oleh negara. Jadi nggak ada dalam Islam itu tidak produktif, tanah itu nggak bakalan nganggur, orang juga nggak bakalan nganggur.
Karena siapapun yang butuh modal, ya hanya pengen modal semangat untuk bekerja, dikasih modal, ya jadi produktif. Makanya sepanjang 14 abad kurang Islam berkuasa, tidak ada itu umat Islam mengalami yang namanya seperti krisis krisis pekerjaan. Hari ini susah orang mendapatkan pekerjaan atau lapangan pekerjaan susah. Ya, umat Islam tidak pernah menghadapi itu sepanjang 14 abad kurang lebih karena produktif gitu loh. Nah, ini sekaligus sebenarnya ingin saya menjelaskan bahwa persoalan sistemik, persoalan kemiskinan itu juga bisa menjadi penyebabnya adalah sistemik. Artinya bahwa kemiskinan kita itu ya kalau di negeri-negeri Muslim termasuk Indonesia seperti ini lebih kepada karena kemiskinan sistemik sebenarnya dimiskinkan ya oleh sistem yang berlaku di negara ini seperti itu. Nah, jadi itu kira-kira ya sebagai mukadimah atas materi kita pada kesempatan ini. Jadi wa ihyaul mawat jaizun menghidupkan tanah mati itu boleh berdasarkan hadis man ahya aradan maitan fahiyalahu barang siapa yang menghidupkan tanah mati maka itu miliknya. Cuma ada ketentuannya ya. Maka disyaratkan dua. Yang pertama, yang menghidupkan tanah mati itu harusnya muslim. Kalau mekanisme menghidupkan tanah mati itu harus muslim, tidak boleh kafir. Yang kedua, wa antakunal ardu hurratan, ya, lam yajri 'alaiha milkun li muslim. Yang kedua, tanah itu bebas dari kepemilikan siapapun, ya. Tidak ada maksudnya di situ kepemilikan muslim tertentu. Itu eh, tidak boleh seperti itu, ya. Kalau masih ada miliknya seseorang, maka itu tidak dibolehkan berdasarkan hadis, ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man a'mara ardan laysat li ahadin fahiya ahaqqu ay ahaqqu biha min ghairihi. Barang siapa yang memakmurkan satu tanah, maksudnya mematokinya, menanaminya, ya, yang tidak milik seorang pun, maka dia lebih berhak. Maksudnya lebih berhak atas tanah itu. Karena kalau dan dan dalam hadis yang lain, kalau tanah itu dia ahmalah salah sasinin, kalau dia telah maksudnya biarkan selama 3 tahun, maka dia sudah tidak berhak atas tanah itu, ya. Jadi wal imar wal ihya bima'nan. Jadi artinya imar sama ihya menghidupkan tanah mati itu satu makna, ya. Artinya untuk menghidupkannya itu dia harus tanamin, ya, atau harus dia patokin gitu, ya, menandakan bahwa benar-benar tanah itu adalah sudah dihidupkan sama dia, ya. Oh, ya seperti itu. Lalu kemudian wasifatul ihya maka nafil adati imaratan lil muhya. Jadi yang dimaksud dengan ihya itu seperti apa orang itu dikatakan menghidupkan tanah mati. Tanah itu hidup, dihidupkan kan. Itu gimana? Nah, umumnya adalah imaratan lil muhya, artinya dia menghidupkan dengan menumbuhi ya tanaman yang hidup di situ. Gitu. Memang harus ditanamin. Wa yajibu bazlul ma bi salasati syara'id. Ya an yaqdula an hajatihi wa an yahtaja ila ghairuhu li nafsihi aw li bahimatihi wa ay yakuna mimma yustahlafu fi bi'rin aw ain. Ini eh, apa namanya ya? Orang itu wajib bagi dia mengalirkan eh, air ke tanah tersebut dengan 3 syarat, ya. Pertama, dia sudah sudah kelebihan dari kebutuhan dia, artinya memang dia sudah eh, apa ya dia sudah punya air lebih gitulah. Dia kalau sudah punya air lebih dia harus alirkan ke tempat yang lain. Wan yahtaja ini kasusnya ini kan misalnya ya kalau kita punya kebun luas terus misalnya nih kayak irigasi nih dibangun negara itu kan melalui tanah-tanah tertentu nih
boleh nggak orang pemilik tanah itu tutupin air tuh dia nggak kasih ke tanah yang lain? Nah, itu nggak boleh itu. Haram hukumnya. Ya, kalau intinya kalau sudah lebih dari kebutuhan dia harus dialirkan ke kebun yang lain. Nggak boleh dia halangi. Ya, jadi cukup maksudnya dibutuhkan untuk dirinya dan juga hewan ternaknya kalaupun memang dia dia punya hewan ternak gitu kan ya wa yakuna mimma yustaklahu fi bi'rin aw ain ya dan itu memang air yang juga dia diambil dari sungai atau mata air dari sumur atau dari mata air intinya itu hukum ya masalah air jadi memang tidak boleh sih orang-orang itu menghalangi tanah itu dari mendapatkan air sebagaimana dalam kasus banyak para petani ya itu masalah buka tutup air itu juga jadi persoalan ya bisa sampai berkelahi dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada ancaman dari Nabi terkait tentang hal itu, tapi yang pasti ya hukum seputar pertanian, seputar tanah itu sudah sangat jelas dalam eh, fikih dalam syariat kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Nanti bahasan kita berikutnya nanti tentang wakaf, insya Allah di kesempatan berikutnya. Ya, saya kembalikan pada akhir kita, Pak. Baik, Mungkin ada yang mau jazakallah. bertanya dari Bapak ini. Silakan Bapak Ibu semuanya jika ada yang ingin disampaikan dan ditanyakan, apakah ada? Sebenarnya tidak ada, Ustaz. Kita tutup. Baik, langsung ditutup aja. Baik, terima kasih Ustaz Yusufzin dan Bapak Ibu semuanya atas waktunya dan semoga apa yang kita investasikan pada waktu kali ini semoga Allah kemudian memberikan keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Baik, mari kita tuntut alhamdulillah, istighfar dan doa. Qur'an majlis. Alhamdulillah. Amin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Waalaikumsalam Bapak Ibu semuanya. warahmatullahi Sampai wabarakatuh. ketemu Warahmatullahi kembali di wabarakatuh. Terima pertemuan kasih berikutnya. Ustaz, Mas Riki. Ya, Saya Bapak izin pamit dulu Yusuf. ya. Ya, ahlan Ustaz Sudi. Izin ya saya. Assalamualaikum.